Oke, kita berjumpa kembali di video berikutnya. Video kali ini kita akan membahas mengenai anuitas. Ya, anuitas ini masih dalam sub pembahasan time value of money atau nilai waktu uang. Ya, nilai waktu uang. Apa yang dimaksud dengan anuitas? Oke, kita bahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan anuitas. Ya, anuitas itu notasinya R. Ya, notasi itu tandanya atau simbolnya disimbolkan dengan huruf R. Nah, kapan kita mencari suatu perhitungan time value of money dengan anuitas? Ya, jadi anuitas itu digunakan saat ini syarat-syaratnya. Ya, syarat bisa menggunakan anuitas. Yang pertama adalah arus kas selalu sama setiap periode. Oke, misal ya, apa yang maksud dengan arus kas selalu sama setiap periode? Misalnya kita punya garis waktu 0, 1, 2, 3. Misalnya di periode pertama ada arus kas, misalnya kita menabung sebesar 1 juta. Berarti arus kas yang kedua di periode 2 juga besarnya harus sama, 1 juta. Yang ketiga juga sama, 1 juta. Jadi ketiga periodenya punya arus kas sebesar 1 juta. Ini maksud yang pertama. Yang kedua, syaratnya apa? Syaratnya adalah arus kas terjadi secara rutin. Apa maksud secara rutin? Oke, saya gambarkan lagi garis waktunya ya. 0, 1, 2, 3. Misalnya kita menabung dari periode sekarang ya, Rp 1 juta. Oke, udah sama nih. Yang kedua juga sama, Rp 1 juta. Ternyata di periode yang kedua ini kita tidak ada menabung. Baru yang ketiga kita baru lagi nabung lagi 1 juta. Ini tidak bisa dipakai. Yang bisa dipakai hanya apabila tidak ada kekosongan periode kasnya, arus kasnya. Nah, jadi yang benarnya seperti apa? Berarti yang benar ya seperti ini. Kalau misalnya dia 1 juta terus semua periode. Jadi tidak boleh ada yang kosong. Ya, nggak boleh ada yang kosong. Jadi itu maksud yang nomor 2. Arus kas terjadi secara rutin. Artinya terus menerus. Ya. Nah, anuitas itu dibedakan juga berdasarkan waktunya, waktu pembayarannya. Ya. Ada yang namanya annuity due. Nih ya, annuity due. Annuity due itu ada di setiap awal periode atau di awal tahun. Ini kata-kata yang sering keluar di soal ya. Atau kata-katanya saat ini. Itu annuity due tuh. Lalu sekarang, lalu di muka, itu kata-kata untuk annuity due. Apabila arus kasnya terjadi di awal periode, awal tahun, saat ini, sekarang, di muka itu ya, awal periode. Yang kedua jenisnya adalah annuity ordinary. Kalau annuity ordinary itu di akhir periode atau di akhir tahun atau pokoknya dua inilah biasanya ya, di akhir periode atau di akhir tahun. Itu nama jenis anuitasnya adalah annuity ordinary. Jadi ya, ini adalah syarat utamanya ya, dua ini syarat utama. Terus ini pembedaannya ya, ada yang due, ada yang ordinary. Kalau due itu di awal, arus kas terjadi di awal, misalnya nabung di awal periode, bayar cicilan di awal periode gitu ya, atau annuity ordinary itu di akhir ya. Oke, itu untuk anuitas secara singkat pengertiannya ya. Nah, sekarang langsung ke contoh soal anuitas. Bagaimana contoh soal anuitas? Coba kita lihat contoh soalnya ya. Contohnya adalah Dias menabung setiap periode ya, atau setiap tahun, nggak enak ya bahasanya, setiap tahun sebesar misalnya berapa ya, 1 juta misalnya ya, 1 juta misalnya 1 juta dengan selama 4 tahun, berarti ini N-nya 4 tahun ya, ini PV-nya 1 juta, bukan PV lagi gitu ya, ini R-nya 1 juta, R karena anuitas ya, selama 4 tahun dan bunga yang diberikan sebesar 10%. Nah, ini I-nya.
Pertanyaannya apa? Hitunglah nilai tabungan Dias di tahun keempat jika tabungan yang pertama dimulai di awal periode. Berarti yang pertama, kalau misalnya kita gambarkan gitu ya, 0, 1, 2, 3, 4. Di awal periode, berarti di sini sudah ada 1 juta, di sini 1 juta, di sini 1 juta, di sini 1 juta. Ya, dengan bunga 10%. Kalau yang kedua, tabungan yang pertama dimulai di akhir periode. Berarti kalau misalnya kita gambarkan seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4. Di sini berarti dimulai di sini. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Dengan bunga 10%. Ya, bunganya 10% sama. 10%, 10%, 10%. Nah, kalau kita lihat dari timeline yang saya gambar, itu kan masuk ke syarat anuitas. Syaratnya apa tadi? Yang satu, jumlahnya sama, terus 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Yang kedua adalah periodik. Artinya tidak ada satu periode pun yang kosong. Jadi dia ada terus. Gitu ya. Oke, sekarang coba kita jawab. Tabungan yang pertama dimulai di awal periode atau kita sebut dengan ini istilahnya apa? Istilahnya adalah annuity due. Kita bisa memanfaatkan rumus ini. Wah, ini harusnya kecil ya, kok jadi gede. Ya, rumus ini. Ini tanda kurungnya kecil ini ya, tanda kurungnya kecil. Tanda kurungnya kecil. Ya. Ya. Tuh, jadi bisa berubah. Oke, kita biar gampang seperti biasa kita gambar dulu di timeline ya, garis waktu 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Karena dia di awal periode berarti tabungan itu terjadi di sini R1-nya, anuitas yang pertama 1 juta. R2 di sini 1 juta. R3 di sini 1 juta ya, lalu R4 di sini 1 juta. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Kan yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah berapa future value tabungan Dias di tahun ke-4 gitu ya. Kita gunakan rumus ini. Future value annuity ya, sama dengan R. Iya, agak belibet tapi tenang aja, nanti kan kalau misalnya ujian biasanya akan open rumus gitu ya. Nah, ini tinggal dimasukkan. Nah, kenapa di sini ada 1 plus I? Karena 1 plus I itu mengakomodasi yang ini loh. Untuk pengetahuan aja, kalau bingung ya nggak usah ya. Ini, nah, nih ya, ini yang keempat, sorry, ini 4 ya. Ini kan ada periode keempat ya, untuk mengakomodasi yang ini. Kalau misalnya bingung nggak usah dihiraukan ya. Oke, kita masukkan nilainya. R-nya berapa? R-nya adalah 1 juta. 1 ditambah I-nya adalah, I-nya berapa tadi? I-nya 10%. 1 tambah 0,1 pangkat N. N-nya adalah berapa? N-nya 4 ya. Karena future value nya di tahun keempat ditanyanya. Ya. Pangkat 4 minus 1 per I 0,1 dikali dengan 1 tambah I 0,1. Nah, kalau saudara cari ya, mudah-mudahan sama dengan saya hasilnya adalah berapa? 5.105.100 rupiah. Ini adalah future value untuk tabungan Dias di tahun keempat ya, future value tabungan Dias di tahun keempat. Tinggal semua informasi dimasukkan ke rumus. Asal ngitungnya dengan kalkulator tidak salah, itu biasanya jarang sekali salah.
ya. Jadi N-nya harus benar, I-nya harus benar gitu ya. R-nya juga harus benar sesuai dengan soal yang tadi. Gampang sekali. Ya, sekarang kita ke yang kedua, annuity ordinary. Ya, di akhir periode, tabungan yang pertama dimulai di akhir periode. Artinya ini jenisnya annuity ordinary. Bagaimana cara kita untuk mencarinya? Nah, ini ada perbedaan rumus ya. Ini diperhatikan di paling belakang kalau yang due itu ada ininya, ada ekornya ini. Tapi kalau yang ordinary ini nggak ada ekornya nih, lihat. Ya, ini nggak ada ekornya nih. Nggak ada ekor belakangnya 1 ditambah I, nggak ada. Ya, AO itu maksudnya annuity ordinary. Kalau AD tadi annuity due. Ini untuk memudahkan kita identifikasi ya. Bagaimana gambar di timeline-nya? Gambar di timeline seperti ini. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau di akhir periode masuknya di sini. Ya, masuknya di sini. Nah, kita masukkan rumusnya. Future value annuity ordinary itu adalah R, ya, R-nya berapa tadi? R-nya 1 juta ya. R dikali dengan ini 1 tambah I pangkat N min 1 per I. Ini tinggal dimasukkan semua. I-nya itu 10% atau 0,1. Saya sangat merekomendasikan setiap bunga itu dijadikan desimal biar nggak salah ketika nanti pakai kalkulator. Biasanya kalau nggak desimalkan itu banyak sekali yang salah ketika mencari dengan kalkulator. Ya, N-nya berapa? N-nya tetap 4. Ya, Rp 1 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 4 min 1 per 0,1. Ya, hasilnya berapa? Kalau saya tidak salah hitung, hasilnya adalah 4.641.000. Nah, kita bisa membandingkan ya, kita bisa membandingkan kalau yang menggunakan tabungan yang di awal periode ya. Di awal periode ini saya hapus dulu. Kalau di awal periode itu dapatnya berapa tadi? 5.105.000. Rp 5.105.100. Sedangkan kalau di akhir periode future value-nya itu dapatnya adalah 4.641.000. Besar yang mana? Besar yang di awal periode ya. Oke. Kalau misalnya kita ini tabungan, ya kita mencari future value yang besar misalnya, ya kita akan memilih dengan menggunakan metode di awal periode. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada gambaran ya. Sekarang contoh soal yang apa nih? Kedua nih. Ini sudah anuitas. Oke. Kalau tadi mencari future value, ya. Kalau ini mencari future value. Ini mencari future value nih, ya kan? Di tahun keempat kan future value ini ya. Ya dong, ya. Kalau sekarang kita mencari present value, ya. Kita mencari present value. Di contoh soal yang kedua, ini adalah anuitas. Yang akan kita cari adalah present value-nya. Bukan present value sih. Kita mencari R-nya sebenarnya, ya. Oke, ini tak hapus dulu, nanti daripada bingung. Karena present value-nya sudah ada nih, saya barusan lihat ya, sebesar 50 juta ya. Kita akan mencari, saya ralat dulu ya, ralat. Yang akan kita cari adalah, kita mencari R-nya atau besaran arus kasnya di setiap periode. Ya, yang kita cari R-nya. Kalau tadi kan R-nya sudah ada ya. R-nya adalah dia menabung di setiap periode sebesar 1 juta lah. Ini R-nya. Yang kita cari yang awal tadi, contoh soal yang 1 adalah future value-nya.
Sekarang yang akan kita cari itu contoh soal 2 adalah R-nya. Karena apa? Karena kita feature present value sudah ada di sini nih. Dias ingin memulai usaha baru dan membutuhkan dana dari Haryo. Ya, berarti Dias itu pinjam dari Haryo. Ya. Dias butuh uang. Ini Dias butuh uang nih. Minjem dia sama si Haryo. Minjem. Oke, pinjam. Ya, membutuhkan dana berapa? Dananya ini butuhnya 50 juta. Nah, disepakati mereka kan namanya utang piutang ada kesepakatan dong ya. Disepakati angsuran selama 4 tahun ya, N-nya 4 dan bunganya adalah 10%. Nah, pertanyaan adalah hitunglah besarnya angsuran yang harus dibayar oleh Dias ya kalau dimulai saat ini. Ya, jika dimulai saat ini maksudnya apa nanti kita bahas. Terus yang kedua adalah angsuran pertama dimulai tahun depan. Jadi ada annuity due yang ini, annuity due yang ini adalah annuity ordinary. Ya, annuity ordinary. Kalau misalnya kita lihat yang tadi yang untuk mencari future value itu kan ada perbedaannya lumayan besar ya. Kalau misalnya kita mencarinya dengan R itu yang kita cari adalah apa tadi? Yang kita cari adalah angsurannya. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat dulu maksudnya ini ya. Dias ingin memulai usaha baru dan membutuhkan dana dari Haryo sebesar 50 juta. Dibayar dengan angsuran selama 4 tahun ya. Selama 4 tahun dan bunga 10%. Dimulai saat ini ya, annuity due. Nah, kita bisa menggunakan dua rumus ini. Ini sama aja. Ini atau yang ini. Ini menggunakan tabel ya, menggunakan tabel PV-IVA. Ini menggunakan tabel PV-IVA. Ya, ini menggunakan tabel PV-IVA, ini menggunakan rumus. Ini menggunakan rumus. Kalau misalnya kita lihat ya, maksudnya seperti ini. Dimulai saat itu tuh dalam prakteknya seperti apa tuh? Kalau misalnya Haryo minjemin uang ke Dias 50 juta, ini dapat pinjaman ya. Jadi di saat ini juga 50 juta ini akan dipotong oleh pokoknya. Itu maksudnya dimulai saat ini. Angsuran dimulai saat itu ketika hari ini, misalnya hari Senin gitu ya, misal Selasa ya ini ya, Selasa dapat uang 50 juta, maka di hari ini juga akan dipotong oleh angsurannya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan soal ini. Seperti biasa ya, kita gambarkan garisnya biar tidak bingung. Ingat, sekarang kita akan mencari apa? Sekarang kita akan mencari angsurannya, R-nya. Ya, ini awal periode berarti di sini R1, R2, R3, R4. Di sini adalah 10% I-nya ya. I-nya 10%. Ya, di sini dapat uang berapa? Dapat uang 50 juta. Sudah dikasih Haryo ke Dias 50 juta ya. Nah, berapakah angsuran yang harus dibayar Dias agar 4 tahun itu 50 jutanya selesai? Karena kan 4 tahun nih perjanjiannya ya. Perjanjiannya 4 tahun ya. Perjanjian 4 tahun berarti caranya seperti ini. Langsung aja dimasukkan rumus. Ini saya masukkan sini ya. RP 50 juta sama dengan R tambah R kali 1 kurang, ini agak jelimet ya, N-1 per I ya, sama dengan kita masukkan lagi 50 juta R tambah R 1
1 tambah 0,1 pangkat 4 min 1 per 0,1. Ya, saya lanjutkan ke sini. Ya, jadi R sama dengan Rp 50 juta dibagi 1 ditambah 2,48685. R sama dengan 14.339.581,99. Nah, ini adalah caranya, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya. Biasanya bingung, ini bagaimana Pak? Kalau ini kan masukkan rumus biasa ya ini ya. Ini dimasukkan rumus biasa, dimasukkan rumus biasa, ya. Yang N-nya itu 4 itu N-nya menggunakan perjanjian berapa lama angsuran itu harus diselesaikan. I-nya 10%, ya. R tambah R bla bla bla. Nah, ini yang bingung. Ini dari mana, Pak? Oke, 2,48685 ini didapatkan dari hasil perhitungan ini. Ini dapatnya adalah 2,48685. Ya. Satu ini dapat dari mana, Pak? Satu ini dari R ini. Kan satu R-nya dikeluarkan menjadi ke sini ya. R-nya kan dikeluarkan. Oke. Nah, yang satu R dikeluarkan, yang satunya jadi 1. Kan ada 2 R di sini. Jadi, untuk mencari R kan ini dikeluarkan, 50 jutanya dimasukkan kan, dibagi dengan 1 ditambah hasil dari ini. Ya. Oke, kalau misalnya masih kurang paham, saya bersihkan dulu ya. Ini Rp 50 juta R tambah R 1 dikurang 1 per 1 tambah 0,1 4 min 1 per 0,1 ya. R-nya adalah R-nya dikeluarkan ya. R-nya dikeluarkan, 50 jutanya dimasukkan. Rp 50 juta dibagi 1 tambah 2,48685. Ya. Dapat dari mana ini? Ini dapat dari oke. 50 ini 2,4 sekian-sekian dapat dari perhitungan ini. 1 ini dapat dari mana? 1 ini dari R-nya ini dijadikan 1. Karena R yang 1 itu dikeluarkan. Karena kita mau masukkan 50 juta kebersamaan kan. Nah, ini didapatkan adalah Rp 14.339.581,99. Inilah jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh Dias ke Haryo setiap tahun selama 4 kali. Ya, ini jawabannya. Oke, sekarang kita ke annuity ordinary. Kalau annuity ordinary seperti apa? Sama sih, hanya memasukkan rumus saja. Sekarang ini annuity ordinary, ya, memasukkan rumus saja. Rumusnya ada yang berbeda sedikit. Apa perbedaannya? R-nya cuma 1 di sini. Ya, kalau tadi kan R tambah R, ini R-nya cuma 1. Ya, ini langsung kita masukkan rumus. Ya, PV annuity ordinary-nya berapa? 50 juta. Jumlah pinjaman sama dengan R kita cari dikali 1 dikurang 1 per 1 tambah I. Oh, langsung saya masukkan aja ya. 1 tambah 0,1 pangkat berapa? Ini ada di halaman yang buku itu sambil dicek ya, 37. Sambil dicek di halaman 37. Oke. Ya, sambil dicek di halaman 37.
pangkat 4 per 0,1. Ya, ini kalau misalnya dicari, R sama dengan Rp 50 juta per 3,16987. Ya, oke. Ini tinggal kita cari kalkulator, R-nya berapa? R-nya adalah 15.773.517,53. Ya, silakan dicek. Hitung gitu ya, dihitung. Gunakan rumus ini sambil dilihat rumusnya di buku ya. Oh, ini sorry. Oh, nanti pada bingung ini nggak ada min satunya. Ya, ini nggak ada min satunya. Ini saya bersihkan dulu. Oke. Biar tidak bingung. Itu sambil bisa dilihat di buku. Ya, ini tanpa n-1. Nah, ini saya